penjelasan terkait masalah kalau seandainya sholat tidak Al-Fatihah jadi mualaf gitu kan, apa yang harus dilakukan selain baca Fatihah itu. Lalu yang kedua, hukum membaca tahu setiap rakaat di dalam sholat. Yang ketiga, apa hukumnya kalau misalnya kita lagi sholat ada yang bersin, kita bilang ya kaum menjawab itu gitu. Apakah sholat kita batal atau enggak gitu pakai? Cuma pakai. Iya. Jadi yang pertama berkaitan dengan bacaan Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat. Dalam konteks ini apabila rukunnya tidak dijaga bisa menyebabkan sholat itu kurang dari syaratnya. Kalau kurang dari syaratnya maka sholatnya tidak sah. Tapi bagi orang-orang yang dalam keadaan masyarakat sulit, bagi orang-orang yang malam itu boleh kalau pakai sertifikat bisa membaca apa sampai tujuh ayat, jadi saya ulangi atau baca Bismillah aja kalau maaf ya. Kalau misalnya baru masuk Islam jam 8 malam, ya wajib sholat subuh. Nah, sholat subuhnya siang setelah masjid, ya jamaah bacanya. Sebab ketika ada seseorang di masjid sholat kemudian nanti melihat sholat itu ini belum pemakna, tidak pemakna, ini tetap. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tidak iman sholat itu takbir. Jika diingat sholat, maksudnya sholat berkoman, maka takbir. Sumakroh naya tasawuf maka minat Quran, ini mudah sekali. Maka kemudian dibaca apa-apa yang hendak bersama kamu itu dari Al-Quran yang disebut dengan sumakroh naya tasawuf maka minat Quran, dimana suratul Fatihah. Tapi seandainya tadi tidak bisa dengan malam itu belajar, maka boleh. Tapi kalau belajar di dalam Quran, bukannya agama, bukannya dia bisa, kamu bisa, malam itu setahun bukan malam, setahun gitu kan. Dan kalau baru gitu kan, kalau hari hari sampai belajar tidak apa-apa, tapi kalau kontrol masih nggak bisa juga, karena memang nggak mau bisa. Ada bisa, mau bisa ya belajar, ada bisa, nggak mau bisa ya belajar. Jadi kalau dalam tadi baru ya paling intervalnya sehari 2 hari lah. Kalau dia masuk diikat dengan akidah, kejadian tadi, harus konsekuen dong. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya kira belajar, gitu ya. Kemudian kedua tadi apa? Sekali nanya apa yang ketiga? Yang ada sisa bacain aja terus ya, supaya nggak gagal paham. Ini memang ceritanya tentang pematinan. Sumarkat hatta tatma'inna raki'an, kemudian pulang dengan ruku yang pematinan. Pematinan maknanya tenang. Ya, nggak langsung tek gitu ya. Pematinan kan artinya bacanya ya, katakan setelah tamarrah 3 kali. Tapi setelah tamarrah 3 kali baca tasbihnya yang dalam keadaan ya umum lah gitu, jangan cepet-cepet. Ya, nanti cara ada sholat tarawih itu cepat, boleh lagi lah. Kita nggak bicara itu. Jadi yang sebut pemakninan ini gerak ya, Pak. Ya. Jadi semua yang hatta tatma'inna rokan kemudian rukulah dengan pemakninan tenang. Jadi rukunya yang sebut rukunya itu rukunya. Adapun bacaannya adalah sunnah rukunya, tapi rukunya adalah ruku yang tenang. Sumarfa hatta ya'tadila qa'iman, kemudian tidak berdiri sampai
i'tidal yang benar-benar berdiri. Sumasjud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujudlah dengan tumanina. Summa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat, ya, artinya duduk dalam keadaan duduknya, harus sujud duduk di atas sujud. Sumasjud hatta tatma'inna sajidah, kemudian sujud lagi dalam keadaan tumanina. Suma'an dzalika fi sholatika kullaha, kemudian kerjakan demikian itu sholat kamu semuanya. Kalau 3 rakaat, 3 rakaat. Jadi intinya tadi bahwasanya suratul Fatihah merupakan daripada rukun sholat. Kalau tinggalkan maka dia tidak sah. Beda dengan kalau dia menjadi makmum, ya, kalau masbuk ya. Jadi kalau masbuk baru datang nih, ya, namanya masbuk. Masbuk ini makmum yang ketinggalan. Kalau masbuk tidak baca Fatihah pun, kalau masbuk ya tidak menghilangkan keabsahan sholat. Jadi imam baca Fatihah, kemudian baca kuliah, ya. Baru 3 lakum di rukun udah baru datang takbir, Allahu Akbar. Baru baca Fatihah itu baru bismillah, imam udah ruku. Udah jangan diusut Fatihahnya, ikutin ruku. Wa idza raka'a yarka'u, kan itu kalau bilang imam ruku, ya ruku, jangan menunggu. Saya belum baca Fatihah, selesaikan dulu. Nanti imam i'tidal, kita nggak kebagian rakaat. Nah kalau posisi semacam ini, maka dianggap sah walaupun tidak baca Fatihah, namun juga masuk pahalanya berat. Kemudian kalau dalam keadaan sholat ada sesuatu yang dibaca, maka bacaan itu bacaan sholat. Apabila tidak ada bacaan sholat, maka dia akan merusak sholat. Ini sholat batal. Seperti tadi ada orang bangkis, ya, dibaca doa. Dia ada yang bangkis berdoa. Jadi kalau kita baca, kalau bentuknya doa kan bukan apa bacaan sholat, maka dia akan batal. Gitu ya. Sama kayak kalau kita lagi imam baca surat apa? Ala-ala ya. Yang ada Musa gitu ya. Tengah mana? Ujung-ujungnya yang ada Musa itu. Ibrahim Abu Musa. Hah? Ya, Ibrahim. Nah, itu ada orang jawab alaihissalam. Enggak perlu jawab itu. Karena jawab nanti baca surah Al-Fatihah. Ada Nabi Muhammad itu baca surah Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. Ketika baca Muhammadur Rasulullah, semua jawab Muhammad. Bisa batal. Waktu Quran itu di luar dari itu Ibrahim wa Musa, kecuali yang ada perintah doa. Ya. Kalau perintah doa boleh, emang ada perintahnya. Seperti imam baca surah At-Tin. Ya. At-Tin kan tinggal. Kalau baca itu separuh. Alladzina amanu ma'ahu sholatu wa lahum ajrun ghairu mamnun. Pamaikan juga paham ada sahabat imam kamil. Nah kita kalau jadi imam baca itu kasih jeda sedikit buat orang doa, gak langsung buku. Karena disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mendengar tadi baca walau ana dzalika minasyai'in. Nah itu boleh, tidak dosa. Kalau mau baca sholat tapi dibolehkan kalau kita imam baca itu kita baca itu. Sama ketika kita imam baca surat Al-Ghasyiyah, ya, inna alaina ya Allah inna alaina tapi inna alaina ya Allah inna alaina sesama kita boleh baca doa itu. Ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Doanya ya Allah, mudah-mudahan hisab saya ini dimudahkan nanti di akhirat. Kan Allah bisa tadi inna
baca-bacaan. Gitu. Satu lagi apa yang artinya tadi? Membaca tahu ya. Oh, sunnah. Maka disyariatkan kalau bisa, kalau salat 3 rakaat seluruhnya, kalau tidak satu saja dalam 3 rakaat. Biasanya orang mengambil itu ujung gitu kan. Kalau imam biasanya ambil ujung. Ada kita kaitannya dengan masalah istilah ta'awud tadi. Di surat Al-Fatihah kedudukannya dalam surat Al-Fatihah itu merupakan sunnah. Dan ini pun ta'awud itu merupakan sunnah. Jadi kita baca tadi bacanya dengan keras pelan. Tapi biasanya kalau seandainya dalam sholat tadi paling tidak sekali kita di dalam sholat tadi ambil satu ta'awudnya. Sholatnya sholat maghrib tadi ambil satu ta'awudnya. Atau pada waktu bisa ambil satu. Kalau sebelumnya boleh. Begitu makanya